Shalom. Ya, sehat semuanya? Sehat ya, Bu Rini? Ya, sehat. Ya. Siapa yang kurang sehat? Saya izin. Ibu Gebat? Batuk demam, Pak. Batuk demam? Iya. Ya. Banyak istirahat, juga minum air hangat ya. Iya, Pak. Ya, lagunya sudah dipelajari ya tentunya ya. Ya. Lagunya apa ya? Seperti rusak ya. Ya. Ya, seperti rusak. Seperti rusak. Ya. Itu ngomong-ngomong di Malaysia sering kan nyanyikan lagu itu, Bu Walina, Bu Edith, Bu Rini, Pak Jos, seperti rusak. Ya. Sering? Ya, rusak. Oh iya. Ya baguslah. Jadi gak asing gitu ya. Selamat bergabung ya, Bu Shirley ya. Oke, sambil menunggu yang lain, ya kita belajar lagu kita ya. Cukup terang ya. Di tempat saya nggak lagi hujan hari ini, panas. Sama, Pak. Sama ya, panas ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
firman-Mu ya Tuhan. Aku rindu dengan pelataran-pelataran-Mu. Itu kata Daud. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia punya kesukaan bukan cuma untuk merenungkan firman-Mu, tetapi untuk berada di dalam pelataran. Dia bahkan berkata bahwa lebih baik di ambang pintu rumah Allah daripada di kemah-kemah orang fasik. Sebab ada nikmat di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ada nikmat senantiasa, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau saat ini Tuhan kami boleh mengalami itu ya Tuhan. Sebab bahkan dari abad ke abad di waktu yang lalu ada banyak orang yang tidak pernah mengalami hadirat-Mu, tidak pernah merasakan nikmatnya hadirat-Mu. Dan bahkan di zaman dari waktu ke waktu ada banyak orang yang begitu saja lewat tanpa mencicipi, merasakan nikmatnya hadirat Tuhan seperti yang dirasakan oleh Daud, seperti yang kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Kalau bukan Engkau yang menarik kami ya Tuhan, kami tidak akan berada di dalam hadirat-Mu. Karena tangan kasih-Mu yang menarik kami, sehingga kami bisa ya Tuhan mengenal dan mengecap kasih itu. Dan kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan. Di hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan baru, ada damai, ada nikmat senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau katakan lagu ini dari dalam hati kami yang paling dalam, dari hati kami yang paling dalam kepada Tuhan, bahwa kami sungguh merindukan kebersamaan dengan Engkau. Kami tidak bisa jauh dari dalam hadirat-Mu Tuhan barang sedetik pun ya Tuhan. Sesungguhnya tempat kediaman sejati kami adalah di dalam hadirat-Mu, dan kesitulah Tuhan nanti akan membawa kami di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu yang penuh sukacita dan damai itu ya. Thank you Lord. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan pada pertemuan doa pada malam hari ini. Yang kami rindukan adalah hadirat-Mu saja. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami mengubahkan suasana batin kami, jiwa kami ya Tuhan. Engkaulah kerinduan hati kami. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Nyatakan hadirat-Mu jamah setiap hati Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa jarak dan tempat tidak akan pernah membatasi hadirat-Mu, sebab Engkau akan memenuhi seluruh bumi ini ya Tuhan. Seluruh all spaces Tuhan, all space Kau ada di sana ya Tuhan. Seluruh ruang Kau ada di sana ya Tuhan. Dan kami mau datang dengan sikap hati yang benar. Oh thank you Lord. Seperti yang Kau katakan pada Brandon, just like symphony. Kami gak mau buru-buru ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, dan karena Kau juga menikmati kami ya Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan, bukan ini sebuah rutinitas, tapi kesatuan roh yang kami sepakat datang hadirat Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh karamashi dia maramashi. Yuk kita bangkitkan roh kita. Oh there is a fullness of joy, there is a fullness of peace. Thank you Jesus. Hadirat-Mu nikmat sekali ya Tuhan. Oh haramashi dia, di sana kami dimiliki. Di sana hati kami tenang, di sana jiwa kami disegarkan. Oh, we give you thanks, Lord. We praise your name, we magnify your name tonight. Oh, karadabashi, oh, karadabashi, oh, thank you Jesus. Karadabashi, Kau yang mengawal pertemuan doa ini. Kami rindu demonstrasi hadirat-Mu lebih besar lagi ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menaungi setiap hati kami ya Tuhan. Oh thank you Jesus, thank you God. Seperti
Engkau kekuatan dan perisaiku kepada Rohku serah. Korban ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mati bagi kami, kepada Tuhan yang selalu setia kepada kami, kepada Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kami. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Oh, hallelujah. Oh, thank you.
menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan yang berdaulat. Nama-Mu disegani ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, Nama-Mu disegani di dalam kerajaan surga. Engkaulah Tuhan kami, pemilik hidup kami, Engkaulah Bapa kami, Juru Selamat kami. Kami ada selama hidup ini, kami mau terus mengabdi kepada-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, haleluya. Oh, hararabashi. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Dan kami serahkan ya Tuhan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan. Take over Holy Spirit. Ambil kendali hati dan pikiran kami. Berbicara kepada kami. Kami siap untuk terus dituntun ke dalam rencana dan panggilan. Engkau yang menyertai kami dan ada di tengah-tengah kami untuk menjawab doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih untuk iman kepada Yesus. Iman itu membuat engkau berkenan atas seseorang, dan iman itu juga akan mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Iman itu juga akan memuliakan engkau ya Tuhan. And we will do everything by faith. Semuanya dengan iman. Sebab engkau berkenan atas iman. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah menyembah, telah berdoa, terus beracara di tengah-tengah kami pada malam hari, supaya kami selesai pertemuan doa, kami tidak pulang tanpa rasa yang baru di dalam hati kami dan jiwa kami. Tetapi kami tahu hari ini kami bertemu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang diubahkan, ditambahkan di dalam kerohanian kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Oke, sebut. Ya. Sebelum kita doa, jelas ya suara saya ya? Jelas ya? Ya. Hari ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan ya. Pertama, itu terkait video ya. Jadi tadi malam saya terdorong gitu ya untuk menyaksikan video itu. Saya belum pernah mendengarkan video dari hamba Tuhan itu sebelumnya, dan saya tahu itu benar gitu ya, karena apa yang didapatkan oleh Brandon juga tentang orang itu adalah sama. Jadi salah satu cara kita untuk menilai apakah segala sesuatu itu berasal dari Tuhan ya, selain seturut dengan firman, berasal dari firman Tuhan, juga namanya secara sederhana adalah konfirmasi ya. Konfirmasi dengan orang yang berbeda, yang tentu punya track record yang bisa dipercaya ya. Sadhu Sundar Sarvara juga bilang bahwa kita adalah generasi yang paling mungkin untuk menyaksikan ya datangnya Tuhan, baik the second coming, kedatangannya yang kedua, terlebih berarti yang maju di awal adalah pengangkatan. Brandon juga sampaikan itu termasuk dengan konfirmasi perihal siapa antikris itu. Nah, di dalam video itu ada ditulis di situ time frame-nya, rentetan waktu, bagaimana secara presisi dari awal nubuatan itu digenapi semuanya. Dan setelah memperhatikan
time frame yang dibagikan, ya, rangka waktu yang dibagikan di dalam video, kita mengerti kita itu benar-benar sudah berada di dalam the last days, ya. Waktu benar-benar di masa terakhir dari hari-hari yang terakhir ini. Saya percaya itu, dan saya percaya itu. Orang-orang yang memang Tuhan seperti khususkan, ya, untuk tujuan tertentu, itu bisa merasakan keterdesakan yang sama, urgensi yang sama, bahwa betul apa yang mereka dapatkan itu dari Roh Allah sendiri, dari Tuhan sendiri, ya. Saya harus ingatkan kita berangkat dari merasakan urgensi itu, supaya kita gak main-main lagi, tetapi lebih bersungguh-sungguh, karena kita sudah benar-benar di akhirnya, gitu ya. Kita benar-benar persiapkan diri kita, persiapkan kerohanian kita. Rasanya di dalam rekaman juga saya udah kasih tahu, ya, bahwa saya setiap hari, sangat jarang tidak mendoakan, gitu ya, orang-orang yang saya kasihi, ya, orang-orang yang saya layani, terutama kalau saya perhatikan orang-orang yang saya kasihi, hidup mereka juga masih jauh daripada pengenalan akan Tuhan, gitu ya, supaya mereka mengalami turn around, sebuah perubahan di dalam hidup mereka, karena terlalu menyesakkan nanti kalau harus masuk ke dalam masa kesukaran itu, ya. Saya sangat yakin dengan apa yang menjadi panggilan saya ketika dulu Tuhan taruh dalam hati saya untuk mempersiapkan sebanyak mungkin orang untuk ready, ya, get ready untuk rapture, ya. Saya udah cerita di dulu itu, di waktu-waktu yang dulu itu, saya bahkan bukan berlatar belakang teologi, ya. Jadi saya nggak terlalu tahu firman Tuhan. Tetapi oleh perjalanan waktu, saya tentu harus lakukan bagian saya baca firman, Roh Kudus memberikan saya tuntunan dari firman itu, hal-hal apa yang harus dikerjakan terkait dengan panggilan itu. Nah, itu lama, bertahun-tahun, sampai kemudian rasanya baru 3 tahun belakangan ini saya kemudian dapatkan konfirmasi dari panggilan itu dengan mimpi tentang pengangkatan, dan juga ketemu orang-orang juga yang ada keterkaitannya, ya, dengan panggilan itu, ya. Saya nggak kebetulan, karena bisa saja kita nggak ketemu channel orang tertentu kalau memang, ya, kita jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Saya sangat percaya itu. For nothing happens by chance in life. Gak akan terjadi sesuatu tanpa sebab. Nah, dan kita ketemu Brandon, masih banyak orang yang saya percaya nggak ketemu channel itu. Nah, sebagai konfirmasi untuk bisa berjalan bersama-sama, bahwa pesan yang disampaikan oleh Brandon itu confirm, hanya dengan cara yang berbeda. Nah, ini bahkan saya berpikir juga sebagai orang yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kepada saya pribadi, bagaimana tentang pengangkatan itu akan terjadi, bagaimana bahwa kita memang sudah berada di akhir zaman. Banyak orang nggak merasakan ini. Makanya sebetulnya kita yang di dalam komunitas ini sangat beruntung. Dari tadi saya katakan dari panggilan saya secara pribadi, kemudian untuk pengangkatan ada firman yang mendukung untuk itu, kemudian juga mimpi, kemudian ketemu orang Brandon, ada orang-orang yang memang seperti memperlengkapi panggilan ini. Kita sebetulnya orang-orang yang kita bahkan nggak bisa pikir kenapa begitu istimewanya kita punya kesempatan untuk dipersiapkan. Sebab ada banyak orang di luar sana gak pernah mendengarkan pengajaran, peringatan sedetail ini. Nah, tinggal kita kemudian bagaimana meresponinya, ya, bagaimana meresponinya. Saya sangat percaya itu. Makanya yang saya lakukan yang terakhir ini adalah bahwa saya juga udah bagikan, ya, bahwa hanya mungkin
Ya kalau tidur itu kan, waktu tidur itu yang normal itu 7-8 jam, walaupun sebetulnya saya lebih dari itu gitu ya. Nah, sisanya itu mungkin hanya sepertiga saja yang saya pakai untuk aktivitas manusia normal. Nah, berjam-jam di dalam hari-hari saya itu mencari Tuhan. Dan semakin diteguhkan apa yang saya bagikan kemarin, ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang kalau mencari Tuhan, merendahkan diri, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, pemulihan itu pasti terjadi. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang mencari Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan juga diberikan kelimpahan. Mestinya praktik hidup semua orang Kristen harus seperti ini. Ya, di ibadah Minggu juga kemarin dikatakan bahwa hari Minggu yang belakangan ini ya, ini bicara tentang Sabat. Bagaimana orang menyediakan waktu untuk bersabat, untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan ketika kita berdoa ya, saya percaya itu juga Tuhan yang bicara pada Brandon. Kalau masuk hadirat Tuhan itu, jangan in a hurry, jangan buru-buru ya. Just like symphony, seperti alunan simfoni yang terus menikmati bersama dengan Tuhan. Nah, saya terus praktekkan itu selain sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itu betul-betul mengubahkan hidup saya belakangan ini. Saya tidak munafik ya, karena beberapa kurang lebih 1 bulanan ke belakang lah ya, saya pernah yang namanya benar-benar dicengkram oleh namanya rasa takut. Saya alami itu ketika saya buka celah, memancing dengan mulai berpikir tentang itu. Padahal Tuhan berkata, jangan takut, enough, don't worry or be anxious, jangan khawatir ataupun menjadi cemas. Nah, saya praktekkan ini, saya tutup pintu untuk pikiran saya untuk mulai berpikir tentang kehidupan. Saya tahu ini saya milik Tuhan. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia aku hidup. Di dalam Dia kita ada dulu lagu kami dulu ada lagunya begini. Dalam Dia kita hidup dan juga bergerak dan juga kita ada. Kita ini ada itu sebetulnya benar-benar di dalam genggaman Tuhan. Makanya Tuhan sangat beralasan berkata, jangan takut, jangan khawatir, ya, jangan sampai cemas, karena semuanya Tuhan udah jamin, ya, udah jamin semuanya. Dan setelah saya praktekkan, benar lebih banyak mencari Tuhan, lebih banyak merenungkan firman Tuhan, ya, yang kemarin juga saya katakan berpuasa lebih lagi, saya malah dalam tanda kutip itu adalah seperti orang yang dalam tanda kutip orang yang orang yang nggak berpikir tentang kehidupan. Kenapa? Karena saya imannya itu terus di-upgrade untuk benar-benar surrender to the Lord, benar-benar berserah. Itu yang benar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ialah yang menjamin kehidupan kita. Dia yang bertanggung jawab, Dia supplier kita. Ya, saya dibawa naik terus. Bahkan yang saya alami belakangan ini, beberapa orang tahu gitu ya. Ya, saya juga singgung di sini tentang kesesakan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Beda trial itu berarti cobaan hidup yang trial itu, cobaan hidup itu ada 2 macam asalnya. Ada dari kesalahan sendiri. Ketika dulu saya hidup di dalam dosa sebelum melayani, saya tahu ada cobaan hidup yang berat dan membuat putus asa, gak bisa tenang menghadapinya. Benar-benar hidup saya menjadi berantakan. Itu judulnya. Itu keadaannya. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, itu semuanya yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Ya, walaupun dulu kemudian akhirnya menuntut saya pada pertobatan lagi ya. Tapi maksudnya kalau kita di dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan sesuatu,
itu ada maksudnya untuk kebaikan kita. Justru lewat yang tempoh hari ya, saya mengalami gangguan kesehatan itu, justru saya boleh naik level secara iman, dan juga semakin benar-benar meresap di dalam firman Tuhan itu. Dan saya alami kayak hari ini ya. Terima kasih untuk beberapa orang yang saya ajak berdoa dalam perihal ini gitu ya. Itu doa para sahabat itu sangat berarti, ya, sangat berarti. Dan saya mengalami seperti, walaupun belum 100% pulih, tapi saya mengalami mendapatkan kembali keadaan saya, kesehatan saya di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Di dalam proses ini saya banyak belajar. Kemarin lusa ketika saya beraktivitas sore-sore, iya ya, bagaimana mungkin kita katakan, oh saya mau, karena saya sering berdoa, increase the capacity of my faith Lord, tingkatkan kapasitas iman saya. Kapasitas iman itu sama seperti ujian di sekolah. Kenaikan level itu pasti ada ujiannya. Gak mungkin ujuk-ujuk langsung imannya bertambah. Karena pertambahan, ya, kenaikan itu pasti ada ujiannya, ada trials, ada tesnya, dan kemudian juga datang dari experience, datang dari pengalaman. Gak bisa. Nah, ketika kemarin lusa, oh iya, saya kan sering berdoa tentang Tuhan untuk mempertambahkan iman saya. Nah, lewat kejadian ini saya benar-benar di-stretch untuk mempercayai Tuhan, beriman lebih daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan di waktu yang lalu banyak sekali saya bersaksi tentang bagaimana dalam penyelesaian rumah ini saya berdoa untuk hujan tidak datang, untuk kemudian juga banyak kesaksian yang hari-hari. Nah, itu kan di luar dari diri saya. Nah, sekarang ada cobaan yang memang langsung menyerang yang inti, yaitu masalah di dalam diri saya, itu kesehatan begitu, dan itu lebih menegangkan. Tetapi justru di situ saya diproses untuk naik level dalam hal iman. Dan saya sekarang benar-benar bisa visualisasikan apa yang saya doakan dan saya katakan terjadi. Saya terus perkatakan firman Tuhan bahwa kalau saya sudah mendapatkannya, saya percaya bahwa itu akan terjadi. The Lord will perform. Dia akan melakukannya itu pada saya. Dan saya terus bangkitkan iman saya. Dan sekarang udah melewati. Saya malah berpikir gini, ternyata ya, rasa keluhan saya atau dalam tanda kutip kesesakan saya, ya bukan tanda kutip ini, kesesakan saya ketika melalui trial itu kalau saya compare dengan berkat rohaninya, dengan sukacita kesaksian itu malah nggak ada apa-apanya. Ya, Tuhan malah berkati dengan berkat rohani yang jauh melebihi hanya kesesakan itu saja. Diperbesar imannya. Saya terus mulai berkata bahwa saya nggak mau percaya Tuhan bahwa Dia hanya menyelamatkan saya. Saya nggak mau pekerjaan Tuhan di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya, tapi juga untuk penyediaan, untuk kesembuhan, untuk segala hal. Dan saya masuk ya, dan itu juga yang ya Brand juga katakan ya, termasuk ketika berbahasa roh, kita harus visualisasikan. Kita harus mulai visualize, membayangkan apa yang kita doakan dan itu terjadi. Memang ya, kalau ngikut Tuhan, itu perkaranya adalah percaya. Itu perkara besar loh itu. Jadi jangan menganggap biasa saja ketika kita hanya mendengarkan sesuatu atau kita baca firman Tuhan, tapi iman kita nggak timbul. Itu persoalan besar bagi diri kita, dan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi lewat trial cobaan hidup yang saya hadapi kemarin, saya malah ditingkatkan kapasitas imannya. Saya malah dibawa naik level sama Tuhan untuk bisa memiliki kapasitas iman seperti yang saya doakan. Dan juga kasihnya, kesetiaannya, saya semakin berakar di dalam firman Tuhan. Itu datang dari namanya kesesakan hidup. Ya, tetapi kalau orang mengalami kesesakan, cobaan hidup seperti yang saya saksikan tadi, ketika dia masih hidup di dalam dosa, itu benar-benar membuat berantakan. Beda.
Mungkin dari pengalaman kita pribadi, saya sudah bersaksi dulu ketika saya hidup di luar Tuhan, benar-benar masalah itu menghancurkan, membuat berantakan, membuat malu. Tetapi ketika di dalam Tuhan, Tuhan izinkan kesesakan bahkan masalah itu mendewasakan, membentuk, mengajar kita banyak hal. Ya, jadi sekalipun di dalam Tuhan bukan berarti semuanya akan baik-baik saja, tetapi ya saya mau katakan, tetap di dalam Tuhanlah menjadi posisi hidup yang terbaik, bukan kemudian menjadi malas melakukan semuanya, menjadi lemah atau bahkan berpikir yang tidak baik sama Tuhan, menjadi marah. Itu justru adalah langkah yang paling buruk yang justru akan menghancurkan hidup kita. Ya, kita bisa lihat, saya bisa saksikan masa lalu saya dan juga orang-orang yang saya perhatikan di dalam hidup saya, walaupun baik orang terdekat maupun orang-orang yang saya layani mungkin gitu ya. Saya bisa lihat mana masalah yang karena Tuhan izinkan untuk mendewasakan, untuk menaik level, atau karena kita tidak tunduk sama Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel gak tunduk sama Tuhan, gak berjalan bersama dengan Tuhan, musuh-musuh menduduki, menghancurkan, membuat malu, dan benar-benar menghancurkan, mengacaukan, semuanya berantakan. Ya, itu bedanya masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, semua Tuhan izinkan. Ya, tentu yang awal, yang pertama, yang gak dalam Tuhan untuk bertobat. Tapi kalau udah di dalam Tuhan, tapi itu menjadi menaikkan level kita. Ya, nah saya kembali ke tadi pesan tentang video gitu ya, tentang video tadi. Jadi saya malah ketika kemarin juga ya kejadiannya, saya berpikir ya banyak gereja-gereja yang kan sampai nangis kan hamba Tuhan itu di akhir video katakan bahwa sadar dong, kita ini udah di akhir zaman. Kita ini adalah orang yang paling mungkin menyaksikan Tuhan datang dalam pengangkatan gitu ya. Nah, tetapi dia juga berkata, saya bukan meninggikan saya diri seperti apa ya, tapi saya kan udah bilang bahwa Tuhan memberikan perlengkapan seperti tool untuk mengerti, merasakan di atmosfer. Beliau itu berkata akan lebih banyak orang Kristen ya yang tidak terangkat. Kenapa? Tertidur. Brandon juga berkata seperti itu, dan saya pun merasakan yang seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa ada banyak gereja, bukan mereka melakukan yang tidak benar. Mereka benar-benar melayani, mereka menangkan jiwa, melakukan banyak hal yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Tetapi menurut saya ada yang miss, yaitu mereka nggak benar-benar, ini kan yang paling penting. Ini kan yang paling penting. Kalau saja hari itu jadi, dan mereka nggak diingatin terus secara terus menerus bahwa harus siap loh, bahwa kita sudah di akhir zaman loh, bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh ya, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita bisa kelewat dan masuk masa kesukaran. Ya, saya nggak sedang mengkritik, tapi yang terjadi adalah, yang saya rasa adalah keprihatinan. Mestinya setiap orang Kristen dikasih tahu ya, bahwa kita dari zaman. Kita bersyukur ada media sosial yang kalau kita nggak dapatkan peringatan itu di gereja lokal, kita bisa akses konten-konten tersebut untuk kita mempersiapkan diri kita ya. Tadi kembali yang saya katakan tentang saya memperluas jam-jam ibadah saya itu ya, justru ketika saya lebih banyak di hadirat Tuhan, saya dapatkan ketenangan batin, saya dapatkan sukacita, saya dapatkan iman, segalanya berjalan dengan baik, dan semakin merasakan Tuhan, hatinya, pikirannya gitu ya, dan semakin mudah untuk hidup di dalam penundukan diri kepada Tuhan ya. Yang saya selalu pertahankan setiap hari, berjaga, yang selalu saya bilang, Holy Spirit help me to live in righteousness and holiness willingly. Saya mau hidup dengan benar, hidup suci, dengan sukarela, dan tentu nggak boleh dilupakan adalah selalu saya beriman. Sekalipun nggak terjadi apa-apa, saya mau tetap percaya. Saya bahkan tadi katakan, saya mau selalu visualisasikan apapun itu dan dengan iman. Tadi saya udah bilang,
Itu sesuatu yang vital loh untuk beriman sama Tuhan. Bukan soal percaya Yesus Tuhan, tapi percaya tidak bahwa dia berkuasa. Percaya nggak bahwa kalau dikatakan jangan khawatir, bahwa bisa melangkah nggak? Bahwa selamanya saya percaya bahwa dia akan menanggung. Nah, sampai pada tahap itu, sampai pada tahap-tahap di mana orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dibiarkan. Bisakah mempercayai Tuhan dalam segala firman dan janjinya? Itu penting. Jadi bukan cuma percaya yang cuma di surface, cuman oh Yesus Tuhan sudah mati di kayu salib. Enggak cuma seperti itu yang Tuhan minta. Percaya penyertaannya, percaya penyediaannya, ya kan? Itu adalah level iman yang kita harus terus kejar. Dan satu hal yang saya kerjakan setiap hari adalah untuk saya mau melayakkan diri setiap hari. Itu komitmen saya. Saya mau melayakkan diri setiap hari, ya. Karena firman juga berkata, nanti Tuhan datangnya sama siapa? Yang hidupnya tidak bercela. Saya baru siapkan ada firman yang saya renungkan. Mereka berbahagialah mereka yang hidupnya tidak bercela, karena Tuhan tidak menahan kebaikan pada orang yang tidak bercela. Yang hidup tidak bercela itu adalah yang hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi as simple as that. Jadi kalau dikatakan hidup tak bercela itu adalah melakukan yang terbaik untuk firman Tuhan yang kita sudah tahu. Itulah yang akan membuat kita gak bercela di hadapan Tuhan. Sebanyak mungkin saya untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dengan berada di hadiratnya, lebih banyak merasakan hadirat Tuhan. Saya makanya bilang kepada kita, semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kondisi kita. Ya, kalau memang tidak bisa selalu akses YouTube, ya, berbahasa roh atau memuji Tuhan, gak selalu harus lewat YouTube. Tapi kalau ada aksesnya, dengarkan pujian penyembahan dari GMS Live, itu sangat memberkati. Juga dari GMS Worship Night, juga khotbah-khotbah. Setiap hari juga saya begitu. Saya usahakan bukan itu, malah saya tambahkan dengerin khotbah. Saya perlu dengerin khotbah bukan cuma hari Minggu. Dan iman itu bisa stable, bukan cuma stabil, tapi naik dan saya aman di dalam Tuhan. Ya, kita harus jaga iman itu loh. Karena Tuhan berkata, kalau anak manusia itu datang, dia temukan gak iman di bumi? Dia temukan gak iman di dalam diri kita? Nah, jadi itu sebuah rangkaian, ya. Hidup benar, hidup suci, hidup tak bercela dengan cara yang terbaik yang kita bisa, dengan tunduk dengan kebenaran yang kita sudah ketahui, dan jaga iman kita. Ya, kita sungguh berada di akhir zaman. Akan banyak orang yang tertidur, Makanya saya sangat prihatin kalau ternyata ada di antara kita yang tertidur. Nah, itulah sebenarnya tujuan daripada pertemuan doa ini, supaya kita terus menyala-nyala, bersiap-siap, berjaga-jaga. Harus pastikan bahwa saya setiap hari adalah dalam kesiapan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Saya terus jaga iman, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tak bercela semampu saya yang bisa lakukan. Ya, hidup dalam pertobatan. Ya, kiranya ini memberkati dan terus memotivasi kita sekalian. Ada hal yang sebetulnya saya mau bagikan lagi, masih ada waktu, ya, masih belum 1 jam, ya. Saya baca sebagai tambahan, saya sangat diberkati, ya. Ini saya baru baca firmannya itu baru satu pasal, ya kan. Saya kan udah bilang dari awal, kita nggak usah buru-buru cari banyaknya pasal, tapi seberapa banyak berkat yang kita serap dan kita ingat itu, ya. Ini juga yang saya sudah katakan tadi, ya, di dalam doa, ya, di Mazmur 84, judulnya Rindu kepada Kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitab Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Ada kan lagu GMS, ya, yang suka ikutin? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Menurut saya, kenapa lagu-lagu rohani termasuk GMS itu powerful dan juga bawa hadirat Tuhan? Karena banyak diambil dari firman Tuhan. Ya, ketika saya baca ini,
Saya udah dapat rema yang pertama. Ini sebetulnya cara untuk mengecek orang yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah lahir baru. Dia akan berkata sama seperti Daud. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sesuai sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ya, berbahagialah orang yang diam di dalam hadiran-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Kalau tidak ada hasilnya apa-apa, tidak mungkin membuat orang bahagia. Tetapi karena ada sukacita, ada kekuatan baru, pengharapan yang baru, ada kemudian damai, makanya orang-orang yang datang ke dalam hadirat Tuhan itu menjadi bahagia dan menjadi terus-menerus menyenanginya. Nah, ini juga yang saya mau katakan kepada kita. Kita bisa menilai diri kita, apakah kita sudah memang sudah lahir baru, sudah benar-benar ya seperti Daud gitu ya, senang berdoa. Nah, ini kan bedanya orang yang mati rohani dan yang sudah lahir kembali. Ya, dia akan orang yang lahir baru, dia akan menyukai perkara-perkara rohani, suka berdiam di dalam hadirat Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Nah, tetapi kalau orang yang mati rohani, dia nggak suka berdoa, malas baca firman. Nah, berarti ada satu yang salah, berarti masih mati rohani. Saya ketika renungkan ini, ingat juga apa yang dikatakan di Perjanjian Baru. Yesus berkata, kalau engkau nggak dilahirkan kembali, kau tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Kenapa? Karena orang tidak lahir kembali, itu hidup dalam kedagingan. Dia nggak baca firman, boro-boro mau tunduk. Dia nggak suka masuk dalam pelataran Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya. Nah, kita bisa cek diri kita. Makanya orang kalau malas berdoa, ya, saya nggak bisa hidup loh tanpa hadirat Tuhan, karena nikmat sekali, betul nikmat sekali. Setiap hari berjam-jam dan pujian penyembahan yang saya lakukan pribadi, dengerin worship night lagi, itu benar-benar hati itu tenang, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan tentang adanya Tuhan. Nah, berbahagialah mereka yang terus berbahagialah orang-orang yang ada di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ya, berarti apa? Ketika kita ini kan yang saya ajarkan dari awal PPW ya. Jadi benar-benar nggak salah saya menuntun dari awal. Kita didisiplinkan untuk banyak memuji Tuhan, dan yang konon adalah merupakan sesuatu yang pembekalan yang diperlukan di akhir zaman ini. Harus banyak-banyak di hadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan berarti apa? Suka pujian penyembahan, suka berdoa, memuji Tuhan, bermasuk bagi Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sederhana sekali ya. Orang kalau dia udah lahir baru, udah nikmati hadirat Tuhan, bersekutu sama Tuhan, udah suka memuji-muji Tuhan, yang terjadi apa? Adalah ketika dia melintasi lembah Baka, ketika dia mengalami namanya kesesakan hidup, problema hidup, apapun itu bentuknya, itu dikatakan mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, dia akan melalui itu tidak menjadi kering, tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi kalah. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Tetapi apa yang kita lihat? Banyak orang yang bahkan dari awal, saya juga sedang menjudge mereka, yang walaupun juga berarti bukan semua mereka, tapi banyak dari antara mereka tidak mengalami namanya fakta firman. Kalau kita udah memulai dengan Tuhan dengan baik, kita baca firman, kita merenungkan firman, kita makan firman, kita suka memuji-muji Tuhan, maka semakin lama kita itu bukan dia semakin malas gitu ya, apalagi sampai udah dibangun dasarnya malah goyah gitu ya, malah tinggalkan kebenaran gitu ya. Yang terjadi, yang normal adalah mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini yang benar. Kalau kekristenan orang murni, pure,
dan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, gak akan namanya ada fluktuatif gitu ya, sebentar begini, sebentar begitu. Dia akan terus seperti grafik, terus naik. Semakin lama semakin kuat. Jadi ketika dibangun dengan benar, walaupun kita semakin hari semakin susah keadaan dunia seperti firman Tuhan, kita bukan menjadi lemah karena kekuatan kita. Karena di sebelumnya dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Apa yang membedakan kita menjadi lebih kuat daripada beberapa orang yang tidak datang ke hadirat Tuhan, gak memuji Tuhan? Karena kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita memuji-muji Dia, Tuhan recharge kita dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru, dengan damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru, dan juga sukacita yang baru dan pengharapan yang baru. Kekuatan kita dipulihkan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Biarlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Ya, berbahagialah ya Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Ini udah topik lain. Saya hanya di dalam satu paragraf ada banyak message-nya gitu ya. Nah, saya hanya tekankan itu tadi ya, bagaimana kita di zaman ini, tetap masih ada kolerasinya dengan apa saya katakan tadi. Hari-hari ini ya, kita di zaman yang kita butuhkan adalah banyak bersekutu sama Tuhan. Banyak berdoa. Dan bisa cek diri kita ini nikmat gak ya di hadirat Tuhan? Kalau nikmat, kita pasti akan terus melakukannya. Sama seperti makanan dan minuman. Kenapa orang mau coba lagi menginginkannya? Karena dirasakan nikmat di sana. Ya, di dalam hadirat Tuhan itu kita akan berbahagia. Karena apa? Ketika kita keluar dari dalam hadirat Tuhan, kita tahu ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan perbarui semangat kita kembali, pengharapan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kekuatan kita dipulihkan. Itu yang benar. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Itu yang diperlukan hari-hari ini ya. Dan saya berharap ya, seperti pesan yang saya katakan itu ya, kita di akhir zaman yang diperlukan bukan kita kemudian jadi tinggalkan pekerjaan atau kemudian mengurung diri, nggak mau usaha, semua normal. Tetapi apa yang perlu diperhatikan lebih sungguh adalah kerohanian kita. Jaga terus pelita itu, dan kemudian banyak berdoa kepada orang-orang yang kita kasihi. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang sekeliling kita, ya seperti saya, saudara-saudara saya, ponakan-ponakan saya masih jauh daripada Tuhan. Kalau dikasih tahu misalnya kayak kita ini udah akhir zaman, mana ngerti baca kitab aja enggak, berdoa aja enggak. Kemudian dia juga di gereja lokal yang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak semua gereja dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang saya percaya. Tidak semua gereja membiarkan Roh Kudus berkarya seluas-luasnya. Dan terkait dengan The Last Day channel itu, saya mau katakan pada kita, saya bahkan jadikan dia, tentu bukan seperti orang-orang di luar sana ya, apalagi sampai menganggap dia pangeran gitu ya, bukan. Tapi maksud saya adalah kita ikuti, kalau bisa ikutin itu. Dia juga perkenalkan seorang hamba Tuhan, Billy Burke gitu ya. Ini bukan soal orang, tapi soal apinya, supaya apinya tetap terjaga, supaya banyak berdoa. Saya berdoa hampir setiap hari sama dia, pujian penyembahan, dengarin khotbah. Pokoknya saya maksimalkan semuanya, dan saya pastikan keadaan hati saya, jiwa saya, kerohanian saya melejit jauh daripada hari-hari sebelumnya, menjadi kuat, semakin kuat, dan semuanya terkendali. Cari Tuhan dulu, cari kekuatannya, gitu ya. Jangan tinggalkan peribadahannya. Kita nggak akan bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Firman tadi udah dikatakan, sebab kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan. Ya, jadi kalau bisa dengarkan brand secara rutin, supaya apa? Supaya apinya itu transfer, supaya roh kita itu terus menyala-nyala, jangan sampai kita ketinggalan, gitu ya. Itu yang saya mau
sampaikan pada kita. Karena saya rindu kita semuanya sama-sama di tempat kita masing-masing. Kita didapati api itu menyala, kita didapati kita siap. Semakin hari, semakin saya dalam hal apapun tidak lagi memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia ini. All I want is Jesus. Yang saya mau, yang saya butuhkan adalah Yesus saja. Bagaimana saya bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, gitu ya. Orang yang terus memiliki pengharapan seperti ini, dia akan tetap kuat menanti-nantikan Tuhan. Jangan sampai kita ada yang miss, gitu ya. Nah, terkait dengan itu juga pesan yang sama, perbanyak bersekutu dengan Tuhan, ya, berbahasa roh, kemudian mendengarkan khotbah. Jadi ibadah itu bukan cuma hari Minggu, ya, tapi setiap hari itu ibadah. Tak akan ada yang kurang kalau orang sungguh-sungguh beribadah. Justru firman Tuhan berkata, ibadah itu mengandung banyak janji. Justru kalau mencari Tuhan dahulu, maka semua akan ditambahkan, dipelihara. Ya, iman. Saya setiap hari kan bukan cuma setiap hari, maksudnya setiap jamnya itu kan saya banyak renungkan, dan ada pengertian-pengertian yang baru. Iman itu bukan cuma tanpa iman kan tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Iman itu bukan cuma untuk kita dapatkan janji Tuhan, enggak. Tapi adalah satu kebanggaan bagi Tuhan. Ya, kita harus tahu loh, kita kan di dunia fisik, di alam rohani kan ada Tuhan, ada si jahat. Jadi para malaikat, Tuhan, roh-roh jahat itu menyaksikan kita, tapi kita nggak sadar itu. Ya, tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman, dan iman itu membuat Tuhan bangga, karena kita bisa percaya Tuhan sekalipun tidak melihat, dan iblis memperhatikan bagaimana kita teguh, dan itu adalah sebuah kebanggaan, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi belajar beriman. Beriman itu hanya yakinkan diri sendiri, ya, seperti ada lagu GMS yang baru, walaupun aku tak melihat semua itu, tapi aku percaya. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kenapa nggak percaya untuk semuanya? Percayalah bahwa Dia sudah mengampuni. Percayalah bahwa Dia akan menyertai. Percayalah untuk kesembuhan. Percayalah untuk penyediaan. Percaya, dan saya percaya. Itu menggetarkan hati Tuhan. Ya, latih itu semuanya. Latih itu semuanya supaya tetap kuat. Iman itu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan membuat Tuhan bangga, gitu ya. Nah, itu yang saya mau bagikan untuk kita. Jangan sampai ada di antara kita tetap ada di dalam doa. Ya, memang saya rasa kita belum pada satu level kerohanian semuanya. Karena apa? Karena kita tidak semua punya komitmen yang sama melakukan bagian kita. Ya, nggak bisa kuat sendiri ketika cuma pertemuan doa atau ibadah minggu, enggak. Tapi kalau ibadah, pokoknya setiap hari ibadah. Tapi bukan berarti nggak beraktivitas. Lakukan semuanya seperti Tuhan. Tapi mulailah melatih untuk percaya. Mulailah untuk memisahkan diri dari hal apapun. Ya, termasuk menonton shorts, ya, atau mungkin reels, gitu ya. Batasin. Saya nggak munafik. Kadang-kadang kalau ada guguk yang lucu gitu ya, udah muncul, saya klik bentar gitu ya. Tapi saya terus menerus upgrade, saya belajar untuk melepaskan diri dari semuanya dan hanya cari Tuhan. Ada nikmat ketika cari Tuhan. Saya menjadi kuat, saya percaya, saya berkomunikasi dengan real dengan Tuhan, dan itu menjadi kekuatan untuk saya bisa bertahan sampai akhir zaman, gitu ya. Jangan menjadi, yang tadi saya katakan, jangan menjadi kebanyakan orang, seperti kebanyakan orang. Saya tadi sudah highlight. Memang gereja-gereja di luar sana bukan berarti melakukan kejahatan. Tapi kalau mereka nggak selalu diperingatkan, kita ini udah di akhir zaman loh. Bagaimana mereka akan bersiap-siap? Ini kan padahal kejadian yang lebih mendekat untuk kita jaga-jaga. Menjaga kita supaya siap sedia kapanpun Tuhan datang. Karena kita sudah di akhir zaman. Gitu ya. Menantikan Yesus datang kembali. Siapa yang udah nonton videonya? Siapa yang udah sempat menyaksikan video yang saya bagikan? Udah ada? Sudah siapa? Bu Alinang ya? Ya, luar biasa ya, karena
Luar biasa hikmat yang ada pada beliau, dan itu tepat seperti Brandon, karena Brandon juga dapatkan hal yang sama dan itu nggak meleset sampai nangis bapak itu, ya hamba Tuhan itu, untuk bilang kita ini, I implore you, saya benar-benar meminta dengan sangat gitu ya, untuk kita itu hidup di dalam Tuhan, ya jangan sampai kita menjadi lemah. Itu yang kita nantikan sekarang ya. Memang kita nantikan kebangunan rohani. Tapi kan kalau kita mau kebangunan rohani, benar bisa dipakai kita untuk membawa tuayan buat Tuhan kalau kita sendiri lemah. Nah, kita harus kuat secara rohani. Nah, bergairahlah untuk saya percaya, itu juga yang nantikan. Selalu percaya ya. Brandon juga hanya bilang yes. Dan itu pengharapan saya. Sekali lagi atau tahap selanjutnya Tuhan pakai untuk mempersiapkan seberapapun yang saya bisa persiapkan supaya siap ya bertemu dengan Tuhan gitu ya. Yang belum menyaksikan, disaksikan ya, disaksikan. Kalau ada waktu, lebih baik nonton yang kayak gitu. Saya nggak tahu di antara kita masih ada yang nonton debat rohani, kesaksian ketemu Yesus. Itu mah udah biasa sekali kan. Coba pengajaran yang seperti ini, atau juga doa sama Brandon, itu membuat kita kuat. Ya, kayak hari ini saya katakan dengan iman, saya katakan Tuhan, aku nggak mau percaya Engkau untuk keselamatan saya saja. Saya mau percaya Engkau untuk kesembuhan. Saya mau percaya Engkau untuk pemulihan. Saya mau percaya Engkau untuk penyediaan. Dan saya rasa Tuhan itu bangga ketika kita sungguh-sungguh percaya. Gak usah pakai akal. Emang segala sesuatu kan gak pakai akal. Bagaimana sih semuanya planet-planet ini menggelantung gitu ya. Bukannya cuma benda ringan, tapi semuanya itu ada Tuhan di dalamnya. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Dan di dalam doa pun ya, kita nggak perlu merasa kalau ngikut Tuhan itu ya, nggak perlu ada rasa-rasa hadirat Tuhan kuat atau apa. Justru di situ kita bisa melihat kita ini udah cukup dewasa rohani nggak untuk memahami Tuhan itu ada ya. Memahami Tuhan itu selalu involved in every single area. Di dalam setiap area kita bisa udah sadar nggak Tuhan itu terlibat. Jadi kita berkata-kata dengan nata Tuhan, kami percaya hari ini Engkau mendengarkannya. Kita berkata-kata nggak perlu pakai rasa-rasa, tapi dengan iman. Justru itu yang Tuhan sambut. Berkata-kata meminta dengan iman. Gitu ya. Nah, dan berharap dengan sharing ini kita bangkit imannya untuk apapun yang kita doakan hari ini, gitu ya. Sungguh-sungguh kita belajar untuk dan kita nggak boleh lemah ya. Belajar untuk sudah menerima. Karena kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya, itu akan diberikan kepadamu. Itu kata firman. Dan itu adalah jaminannya. Saya suka istilahnya Brandon. Ada beberapa. I'm not moved by what I see. I'm not moved by what I feel. I'm moved by faith. Enggak. Saya tidak berjalan dengan apa yang aku lihat, yang aku rasa, tapi dengan iman. Walaupun betul terjadi, tapi percaya saja. Juga dikatakan bahwa firman itu adalah your holy written word. Itu adalah perkataan Tuhan yang tertulis. Jadi artinya apa? Firman itu adalah Tuhan yang ngomong. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan aku percaya. Orang-orang dalam kesembuhan atau ada mujizat-mujizat gitu, ditantang. Percaya nggak? Yesus pun bilang gitu. Percaya nggak? Percaya nggak dengan logika kita, tapi dengan hati kita. Percaya dan selalu percaya. Gitu ya. Miliki itu. Dibutuhkan iman untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat doa-doa kita, lewat kehidupan kita. Gitu ya, jangan punya mentalitas gampang menyerah. Kita semua terus berusaha untuk upgrade kita. Oke, Bu Eni kalau nggak salah ada halangan, jadi nggak bisa bergabung ya karena masalah itu ya, handphonenya. Nah, yang tugas doa hari ini kan Bu Eni jadi diganti oleh Bu Alinang ya. Ya, nanti Bu Alinang berdoa untuk Bu Reni ya, yang lagi CG ya. Ya, nanti saya berikan kesempatan ke Bu Alinang dahulu. Ya, nanti saya akan berdoa untuk Pak Jos. Kayaknya udah yang pertama ya Pak Jos. Udah saya gak dapat giliran doa, saya doakan lagi Pak Jos. Kemudian Bu Rini doakan Kota Jambi ya Bu Rini.
Shalom Bu Rini, dengerin kita. Bu Rini. Saya berharap Bu Rini belum terangkat ya. Bu Rini ya, mungkin dia ada kendala. Nanti yang berdoa untuk Jambi. Oh ya, saya berdoa untuk Pak Jos. Pak Jos berdoa untuk Jambi ya. Ya, Pak Jos berdoa untuk Jambi. Kemudian untuk video Bu Edit ya. Ya, oke. Ya, sebetulnya kemarin anak-anak yang di sini udah saya ajak kan beberapa waktu nggak ketemu. Mereka tadinya udah bersedia tiba-tiba mungkin dipikir kayak apa, belum siap katanya. Nah, jadi tadinya saya bilang, ya kamu di sini ikut doa, karena itu harus tetap berdoa supaya bertumbuh kerohaniannya gitu ya. Nah, berharap mereka lebih cepat lagi siap. Jadi mereka ada di sini, bahkan keluarga itu. Jadi saya ada panggilan WA dengan para sahabat di sana, tapi juga ada orang di sini gitu ya. Tapi karena belum siap katanya, jadi belum hari ini. Ya tadinya udah direncanakan mereka ikut doa gitu ya. Jadi doakan terus mereka bertumbuh ya. Dan yang bikin saya kemarin terharu, mereka udah mulai jangkau orang. Ya, mereka udah mulai jangkau orang. Ya, udah mulai ajak orang. Bahkan adiknya ini juga udah lakukan itu. Makanya saya bilang rindukan kepenuhan Roh Kudus supaya lebih dahsyat lagi untuk menjangkau orang gitu ya. Jadi doakan Jambi, Pak Jos. Ya, nah saya berdoa untuk Pak Jos dan juga untuk kita sekalian ya. Saya kasih kesempatan pertama untuk Bu Alina. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat indah, memberikan kami kekuatan, dan terima kasih buat hamba-Mu yang telah berusaha memberikan firman daripada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami agar tetap kuat. Amin. Di akhir zaman untuk mencari wajah-Mu, untuk terus memuji memuliakan nama Engkau, untuk membaca firman-Mu Tuhan. Amin. Dan diingatkan untuk terus beriman kepada Engkau. Yes. Setiap firman-Mu itu, firman-Mu itu Allah sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah berusaha memberikan firman-Mu, berikan dia kesehatan yang baik, Engkau yang melihara hidup dia. Amin. Engkau memberikan dia yang baik. Terima kasih Bapak. Saat ini berdoa khususnya buat Bu Reni. Serahkan dalam tangan, berikan dia kesehatan yang baik Tuhan. Dan saya berdoa bagi Ibu Reni agar tetap kuat dalam mengikuti Engkau. Sekiranya di waktu-waktu ini dia mengalami kegagalan hidup, berikan dia kekuatan, berikan dia semangat, bahkan biarlah dapat keluar sebagai pemenang. Dan berkati apapun usaha, apapun pekerjaannya Tuhan yang sedang dia lakukan saat ini. Juga sudah khususnya buat andanya Bapak Gugun segala, selamatkan jiwanya Tuhan. Dan saya berdoa juga buat seluruh keluarganya yang belum percaya kepada Engkau, selamatkan jiwa mereka Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Terpuji dan termulia nama-Mu. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur semuanya ini. Amin. Amin. Silakan Bu Edi. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau berdoa bersama-sama untuk video PRC. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan supaya pertemuan doa ini terus berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus. Bapak, kami mohon juga supaya para penonton yang mendengarkan atau menyaksikan video ini menerima apa yang disampaikan melalui video ini dengan hati yang terbuka dan rendah hati, supaya mereka juga mendapatkan menu rohani yang disediakan daripada pertemuan doa ini. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap para pendengar dan penonton video ini. Berkati keluarga mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, terlebih kerohanian mereka dan keselamatan jiwa mereka.
Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon semua ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pak Jos. Ya, Bapak Surgawi, kami sepakat datang di kaki kasih karunia-Mu malam hari ini. Mohon belas kasihan-Mu, memohon kasih-Mu Tuhan, agar Engkau mendengar seruan dan permintaan doa kami malam hari ini ya Tuhan. Dan hamba-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku tidak punya apa-apa, tapi hamba percaya lewat doa yang kami panjatkan dengan satu hati, Tuhan Engkau pasti menjawab dan telah mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa khusus bagi Kota Jambi Tuhan, di mana pelayanan yang Engkau percayakan kepada TRC, khususnya bagi hamba-Mu Pak Atta Tuhan. Mau berdoa bagi jiwa-jiwa di Kota Jambi ya Tuhan. Engkau curahkan hujan pertobatan, Amin. roh pengenalan akan Allah yang benar ya Tuhan. Roh agamawi kami patahkan di dalam nama Tuhan. Engkau lepaskan jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, barat, Pulau Jambi Tuhan, agar jiwa-jiwa ini dapat mengenal Engkau, menerima dan mengerti bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk memuliakan Tuhan, agar mereka menemukan channel yang tepat untuk mencari Engkau ya Tuhan, agar mereka semakin hari semakin dikuatkan, semakin mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan hanya sebagai rutinitas ya Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan bagi anak-anak yang dilayani di Kota Jambi Tuhan, Engkau urapi Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Allah, anak-anak yang menghormati orang tua, agar mereka semakin didewasakan lewat pengejaran-pengejaran yang hamba-Mu Pak Atta terapkan di dalam kelas yang mereka hadiri setiap ujung minggunya Tuhan. Berkati orang tua mereka juga ya Tuhan, beri mereka kesehatan yang baik, berkati kehidupan mereka yang di dalam kekurangan apapun, halangan ya Tuhan, apapun pergumulan setiap keluarga anak-anak Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang maha tahu, dan Engkau yang memperlengkapi anak-anak ini, agar anak-anak ini suatu hari nanti Tuhan agar menjadi hamba-Mu yang menjadi saksi yang baik, pertama di dalam keluarga mereka masing-masing, bahkan nanti bila mereka dewasa akan menjadi saksi-Mu di lingkungan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, sebab mereka sudah mendengar doa kami. Kami percaya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum saya doa, ada yang minta dukungan doa khusus yang urgent, yang mendesak? Oke. Kalau nggak ada, ya kita sepakat lagi berdoa untuk Pak Jos dan juga istrinya dan juga bakal bayi yang ada di kandungan istrinya. Kami sepakat ya Tuhan berdoa untuk keluarga ini. Kami berkati keluarga ini Tuhan dengan doa-doa kami yang terbaik. Tuhan memberkati kesehatan mereka sekeluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, juga dengan ayahanda yang terus kami doakan ya Tuhan, ayahanda Pak Jos, supaya Engkau yang memberikan kesehatan, pemeliharaan-Mu sepanjang hidupnya. Kami berdoa supaya di sisa waktunya yang terus berjalan, dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami turn around, sebuah perubahan yang besar ya Tuhan. Juga walaupun Bapak itu tidak mendengarkan apa yang kami bagikan, tetapi kami berdoa supaya Roh Kudus yang mengajar bagaimana supaya hidup berkenan di hadapan-Mu, penuh dengan iman, dan juga ya Tuhan hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa untuk keselamatan bukan cuma ayah Pak Jos, tetapi untuk semua keluarganya, keluarga Pak Jos dan juga istrinya Tuhan, supaya semuanya mengalami keselamatan ya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya dengan berbagai cara yang Tuhan anggap tepat,
mereka dibukakan, dicerahkan pemikirannya tentang kebenaran. Juga Roh Kudus yang mengisapkan setiap orang akan kebenaran, dosa dan penghakiman. Berkati kesehatan mereka semuanya, pekerjaan mereka, penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan pakai Pak Jos lebih lagi, istrinya ya Tuhan, menjadi salah satu keluarga yang Tuhan pakai di tempat di mana mereka berada, menjadi salah satu harvester, menjadi penuai di akhir zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau ada hati di antara kami yang mau bersedia, Engkau yang akan memperlengkapi, Engkau yang akan menyediakan. Sebab bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami melakukan semuanya. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, dan kami sekalian ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap orang yang bergabung di dalam pertemuan doa pada malam hari ini, untuk Pak Jos, Bu Eni Praptiningsih, Bu Lucianti, Ibu Shirley, Ibu Gebat, Ibu Edith, Ibu Alina, juga Ibu Rini, ada Pak Ara dan juga Pak Okto ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, pelihara seluruh hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, dan biarlah kami Tuhan benar-benar menangkap apa yang menjadi pesan firman-Mu pada malam hari ini, untuk kami terus bersekutu dengan Engkau. Karena sesungguhnya kekuatan kami adalah di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Karena itu kami harus sering masuk di dalam hadirat Tuhan, sering-sering memuji-muji Engkau. Karena ada nikmat di dalam hadirat-Mu, ada sukacita di dalam hadirat-Mu. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar pada malam hari, tapi kami melakukannya. Ibadah bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari kami beribadah kepada Tuhan, mencari wajah-Mu. Dan kami mau terus beriman juga, bukan cuma beriman di Yesus Tuhan, tapi beriman bahwa kalau kami mencari Engkau, kami meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat, kami bertobat, kami merendahkan diri kami, maka Engkau akan melakukan pemulihan. Kalau kami mencari Engkau, Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga ya Tuhan, kami benar-benar percaya kepada Engkau, kami jaga iman kami, karena ada satu peringatan daripada Tuhan yang berkata bahwa kalau anak manusia itu datang, apakah ditemukan iman? Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman, terus menjaga persekutuan kami, dan kami terus sadar bahwa kami sudah di akhir zaman. Bahkan setiap kami Tuhan merasakan urgensinya, keterdesakannya, supaya kami juga sungguh-sungguh mendoakan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mungkin kami kenal ya Tuhan, supaya bahkan untuk gereja, untuk keluarga besar dan juga kota, supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan mau tetap setia dan percaya Tuhan mendengar apa yang kami doakan. Dan kalau kami percaya, kami akan menerimanya, bahkan jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyediaan, untuk apa yang sudah Kau berikan, pemulihan, kesembuhan. Terpujilah Engkau. Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang baik dari kehidupan kami. Kami sudah layak untuk mengucap syukur dan berbakti hanya kepada Engkau. Terima kasih. Kami serahkan juga teman-teman kami yang lain yang tidak bisa bergabung hari ini. Kalaupun mereka dengarkan pesan ini lewat video, biar mereka ya Tuhan bangkit, tidak menjadi bagian yang tertidur, karena kami harus melakukan bagian kami, bersekutu dengan Engkau, menjaga api itu tetap menyala. Terima kasih, dan sebentar lagi kami mengakhiri pertemuan doa ini ya Tuhan. Kami mau beristirahat, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, roh jiwa tubuh kami, orang-orang yang kami kasih, semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, ada dalam perlindungan-Mu dan penyertaan lewat pelayanan malaikat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Ada hal yang tidak berkenan di hati-Mu, kami datang mengakuinya di hadapan-Mu, sucikan dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan percaya dengan segenap hati, semua itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, ada Bu Rini, shalom Bu Rini. Amin. Ya, mungkin Bu Rini sedang ada sesuatu ya. Jangan-jangan pula nanti di online sendiri. Ya. Udah amin. Oh, pada kemana nih teman saya? Udah pada terangkat gitu ya. Sehat Pak Okto? Sehat?
Oke, ya udah. Selamat malam untuk kita semuanya ya. Selamat beristirahat ya. Tetap semangat. Ya. Ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak Jos. Ya.